Shalom, Anda di Renungan Singkat, saya Pastor Walden. Satu kali dikisahkan ada seorang raja yang sangat hebat, sangat perkasa, dan sangat bijaksana. Memimpin kerajaannya mengalami kemajuan yang begitu pesat, dan raja serta kerajaannya ini sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar kerajaannya. Tetapi dalam sebuah pertempuran, sang raja hampir saja tewas, tetapi berhasil lolos dengan selamat walaupun ia kehilangan satu kakinya dan sebelah matanya. Jadi kemudian raja ini hidup selanjutnya menjadi seorang yang invalid, cacat. Dia hanya memiliki satu kaki dan satu mata. Tetapi raja ini tetap optimis memerintah kerajaannya. Dan ketika satu waktu dia sedang berjalan di sebuah galeri istana, dia melihat ada begitu banyak lukisan dari leluhurnya yang kemudian dia bisa mengenangnya. Muncul di dalam hatinya bahwa satu waktu dia harus membuat sebuah lukisan supaya dapat dikenang oleh keturunannya. Lalu kemudian sang raja ini mengumumkan kepada seluruh pelukis hebat di wilayah kerajaannya siapa yang dapat memberikan lukisan yang terbaik, mewah, indah, luar biasa, melukis sang raja untuk dijadikan pajangan di galeri kerajaan, maka raja akan memberikan hadiah yang luar biasa, beberapa kantong emas. Dan kemudian pengumuman ini mendapatkan respon yang luar biasa dari seniman di kerajaan itu. Ada banyak orang yang datang ke istana dan mereka hendak mendaftar. Tetapi kemudian ketika mereka melihat keadaan raja yang hanya berkaki satu dan bermata satu, banyak di antara mereka yang mundur. Kenapa? Karena mereka berpikir begini, bagaimana mungkin saya bisa membuat lukisan yang indah dengan kondisi raja yang cacat seperti itu. Ketika saya melukis raja apa adanya, maka kemungkinan raja akan murka, merasa dipermalukan, saya bisa dihukum gantung, saya bisa dibunuh, dan seterusnya. Ada begitu banyak pelukis, seniman yang mundur, mereka tidak berani mengambil risikonya karena pemikiran-pemikiran negatif tadi. Kemudian ada seorang pelukis sederhana, dia datang menghadap raja dan kemudian dia menyanggupi. Lalu dia meminta waktu 2 bulan untuk menyelesaikan lukisan itu. Sang raja sangat senang. Dan kemudian sang pelukis melukis 2 bulan berikutnya. Lukisannya dibungkus dengan sangat rapi, dipajang di galeri kerajaan, dan raja akan membuka lukisan itu. Lukisan itu belum pernah dilihat oleh siapapun. Bahkan raja sendiri belum melihat lukisannya. Tetapi sang pelukis sederhana ini menjamin bahwa lukisan itu adalah lukisan menjadi masterpiece, karya terbaik yang pernah dia lakukan. Dia katakan itu kepada raja. Lalu kemudian karena diumumkan kepada rakyat, orang datang ke galeri kerajaan, termasuk para pelukis-pelukis yang ketakutan mundur sebelumnya. Ketika gong dipukul, raja membuka selubung dari lukisan ini. Raja sangat terkejut. Semua orang yang ada di sekitar lukisan itu, bahkan para pelukis-pelukis hebat di kerajaan itu, mereka sangat terperangah, mereka sangat terkejut, kagum. Lukisan itu begitu indah, begitu gagah, begitu mewah, begitu luar biasa, sebuah karya masterpiece. Dan ternyata sang pelukis sederhana ini melukis raja itu duduk di atas kuda, lalu kemudian memegang busur panah yang siap diluncurkan. Jadi otomatis kaki yang sebelah tidak kelihatan, mata yang sebelah ditutup untuk fokus hendak memanah. Dan itu menjadi karya yang sangat luar biasa. Semua orang bertepuk tangan. Raja itu menjadi sangat puas dan dia berkata akan memberikan beberapa kantong emas kepada sang pelukis. Dia lebihkan apa yang dia berikan kepada pelukis itu. Teman-teman, sebenarnya kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali ketika kita diperhadapkan kepada satu tantangan yang ada di depan kita, padahal tantangan itu sebenarnya adalah peluang untuk kita
bisa berhasil, untuk kita bisa menang, untuk kita bisa lebih terangkat kehidupan kita, lebih terupgrade keadaan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada sebuah kesempatan, yang kita pikirkan adalah faktor negatifnya. Hal yang buruk. Nanti kalau saya lakukan ini, wow, jangan-jangan, dan kemudian kita mundur sebelum kita berperang. Akhirnya tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang ingin hidupnya berubah, tetapi ketika mereka melihat ada sebuah peluang, ada sebuah tantangan yang bisa saja mengubah hidup mereka, yang mereka lihat adalah kesulitannya, bukan peluangnya. Seperti banyak pelukis di kerajaan itu. Nah, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, di sana ada satu nasihat yang luar biasa. Dikatakan, tetapi apabila ada di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Wow, kita kan perlu hikmat hari-hari ini, karena dunia di mana kita hidup menuntut inovasi yang tiada henti, menuntut kreativitas untuk kita bisa melakukan segalanya dan melanjutkan segalanya, sehingga kita dapat bersaing di tengah kompetisi yang ketat. Ada begitu banyak kompetitor yang sudah lebih maju dari kita. Lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda mulai ketinggalan? Produk Anda mulai tidak dilirik, atau ya Anda ingin memulai sesuatu setelah Anda mengalami kebangkrutan mungkin sebagainya, tetapi yang Anda lihat adalah tantangannya, yang Anda lihat adalah hambatannya, kemungkinan-kemungkinan gagalnya. Di sini Tuhan memberi solusi. Firman-Nya berkata, apabila ada di antara kamu, apakah ada? Ya banyak. Apabila ada di antara kamu kekurangan hikmat, ada banyak orang yang kekurangan hikmat, kekurangan ide, kekurangan wacana, kekurangan kemampuan. Apabila ada di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Karena dikatakan kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Ada catatan di sini. Kita punya Allah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kurang hikmat, minta. Maka saya percaya, saat orang lain tidak memikirkannya, Tuhan menginspirasikannya kepada kita. Saat orang lain tidak melihat peluang-peluang yang besar, yang mereka lihat hanya lembar-lembar kegagalan di balik kesempatan-kesempatan yang ada di depan mereka, Tuhan menyingkap kepada kita, membuka mata kita untuk melihat jauh daripada apa yang mereka bisa lihat. Jangan takut memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita meminta hikmat Tuhan, ada peneguhan-peneguhan, ada konfirmasi-konfirmasi di dalam doa kita, ada damai sejahtera, melangkahlah. Karena ketika Tuhan kasih hikmat kepada kita yang kurang hikmat, tetapi kita minta kepadanya dan Tuhan kasih hikmat itu kepada kita, maka pintu sudah dibukakan bagi kita. Melangkah bersama dengan Tuhan, langkah-langkah selanjutnya adalah langkah-langkah keberhasilan. Melangkah bersama dengan Tuhan, anak tangga selanjutnya adalah naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bapa kita murah hati, Dia memberi kepada yang meminta, buka pintu kepada yang mengetok pintu. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan, maka engkau dapat melewati keadaan tersulit sekalipun dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dari dalam segala hal yang menjadi pencapaianmu hari ini, sebab hikmat-Nya yang ada padamu itu yang memungkinkan engkau berhasil di segala jalanmu. Saya Pastor Walden, God bless you.